On kan? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali bertalaqi bermuajah untuk bersama kembali melanjutkan pembelajaran tahsinut tilawah bil maqamat. Sebelum kita mulai, mari kita buka ta'lim kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk kepada tahsin surat Al-Insyirah ya. Alam Nashrah. Surat Alam Nashrah. Ya, sudah Pak? Dibuka semua? Tahsin ini adalah bagaimana kita membaguskan ya, yakni dari segi huruf dan tajwid. Jadi untuk perbaikan mungkin sebenarnya tahsin ini nggak terlalu banyak Pak. Jadi kalau sudah ikut tahsin sebenarnya perbaikannya tidak terlalu banyak ya. Sedikit, karena tahsin itu memang lebih kepada membaguskan, menyempurnakan ya dari beberapa huruf yang mungkin masih kurang, dan juga dari tajwid ya, dari bacaan panjangnya, dengungnya, qalqalah dan lain sebagainya. Nah, kalau yang hadir di sini belum terlalu mengenal huruf, nanti tidak masuk ke tahsin, tapi masuknya ke pengenalan ya, dari huruf-huruf hijaiyah. Jadi tahsin ini adalah yang sebenarnya sudah kenal huruf, minimal sudah kenal huruf alif sampai ya, sudah tahu ya. Nah, tahsin membaguskan itu, menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan dari penyebutan huruf. Kalau yang hadir di sini belum kenal huruf, nanti boleh diambil waktu lain khusus untuk pengenalan huruf. Jadi lebih kepada pemahaman huruf. Tajwidnya boleh langsung ke tahsin. Ya, tajwidnya insyaallah boleh langsung ke tahsin, karena kita langsung kepada praktek dari membaca. Nggak ada kan di sini Pak? Insyaallah ya. Nggak ada yang belum kenal huruf kan? Nanti masih bingung. Bisa atau hafal suratnya, tapi masih bingung Pak baca. Aduh, gimana bacanya ya? Ada nggak gitu Pak? Di sini nggak ada kan? Mungkin di beberapa tempat ada Pak ya. Orang tua sepuh kita lah,
Itu banyak yang hafal tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Nah ini perlu sekali juga untuk bagaimana belajar agar bisa membaca, betul-betul bisa baca. Jadi kami ada program namanya Berantas Buta Aksara Al-Quran. Nah, yang belum tahu huruf, insya Allah kita ada program 1 hari. Sebenarnya sih programnya 2 jam, itu bisa kenal huruf-huruf hijaiyah 2 jam. Jadi yang dari 0, komandan, dari 0 ya, nggak tahu mana huruf alif, mana huruf ba, 2 jam mungkin bisa kurang. Dia akan bisa mengenal huruf, bahkan bisa langsung kepada membaca. Ya, langsung kepada membaca. Untuk tingkat kefasihannya ya itu nanti beda ya, masuknya nanti ke tahsin. Untuk tingkat ketepatan dalam membacanya itu ditahsin. Untuk ketepatan dalam cara mengeluarkan hurufnya, menahan dengungnya dan sebagainya itu ditahsin. Tapi kita program yang awal tadi adalah program Berantas Buta Aksara Baca Al-Quran ini memperkenalkan cara mudah, bahkan yang memang mau belajar 2 jam insya Allah sudah bisa Pak. Paling ya memang berbeda pemahaman setiap manusia, ada yang cepat, ada yang sedang, bukan lambat ya, sedang ya. Kalau lambat insya Allah enggak lah, karena Allah sudah mudahkan kita untuk bisa memahami Al-Quran. Ada yang lambat, ada yang sedang, jadi pelan, tapi insya Allah bisa. Nah kalau yang cepat 2 jam atau kurang dari 2 jam selesai. Ada yang agak pelan ya, sedang gitulah, pelan-pelan, tapi insya Allah bisa. Maksimal 1 hari, insya Allah akan dimudahkan. Kalau memang ada, jadi silahkan jamaah sekalian, ada saudara, keluarga bahkan ya, atau sahabat yang memang tidak tahu sama sekali membaca Al-Quran, nah boleh nanti disampaikan ke komandan kita ini, Syekh Al-Kabir. Tapi itu bagus Pak, memang program kami di situ. Kita pelatihan full 1 hari. Ya kalau mau ngadain di sini, apa? Nanti kami dengan tim Pak. Kemudian kebetulan program kami di tahun 2023 ini salah satunya adalah Berantas Buta Aksara Baca Al-Quran. Dan kalau kita jalan ke belakang Pak, kampung-kampung tuh, banyak Pak. Coba dibaca. Waduh, kagak bisa gue mah ini. Gimana ya? Tapi gue mah hafal ini, hafal gue tahu. Wah, orang tua ya yang pelan-pelan memang. Tapi buat yang anak muda pun ada Pak. Ada anak muda yang memang fokusnya mungkin belum ada yang ngajak, belum ada yang semangatnya untuk membaca masih kurang karena memang dukungan orang tuanya pun agak kurang. Apalagi sekarang kan ya, pojok sana, mungkin di belakang rumah kita pasti ada suara tak tok 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 tak. Coba itu dibalik Pak sama baca Al-Quran, mantap itu Pak. Pojok sana, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pojok sini, amma yatasaalun. Belakang, inna fi khalqis samawati. Wah, enak banget ini. Kemana kita pergi kok Al-Quran aja. Ini kemana kita pergi? Tak tok tak tok tak 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 tak. Di mana-mana. Nah itu bagaimana kita balik Pak? Kita balik keinginan terutama anak-anak. Bahkan nih nato-nato ini sampai ke orang tua Pak ya. Orang tua bilang apa itu? Itu mah zaman saya dulu. Terus penasaran, emang saya juga nggak bisa. Kayaknya nyoba kan. Jujur Pak, nyoba kan? Dicoba. Saya disuruh nyoba sama santri saya Pak. Tat, mau coba ini. Apaan nih? Akhirnya saya latihan Pak. Susah. Coba itu Pak. Godaannya Masya Allah. Bagus memang teralihkan gadget anak-anak. Alhamdulillah. Tapi kan jadi melupakan waktu kadang-kadang. Lagi sholat tuh udah dikalungin di sini. Assalamualaikum. Tak. Lagi zikir. Subhanallah. Gimana itu Masya Allah. Ganti Pak, balik. Yuk nak, sama ayah, sama bapak, sama abi, yuk kita baca Al-Quran. Masya Allah. Ikutin abi, ikutin ayah, ikutin bapak nak. Wah, cakep gitu Pak. Di motor, nggak apa-apa.
itu di motor daripada anak di motor, sama kan, tak 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 tak, ganti. Ayo nak, baca bodoh. Dza waqa'atil waqi'ah, anaknya nyambut. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Wah, enak banget, masyaallah. Ini Cipondoh Makmur, terutama di Simpruknya ya, bukan Cipondoh Makmur. Masuk sini ini udah Al-Quran semua. Wah, suaranya suara Al-Quran. Dahsyat Pak. Kira-kira bisa gitu Pak ya? Komandan? Insyaallah ya. Insyaallah lah. Tapi jangan baca Al-Quran sambil lato-lato, kan berabe. A'udzubillahi itu lagi. Tanya dulu Ustaz. Iya Pak. Kalau baca Al-Quran sambil naik motor, itu tanpa wudu, itu dosa nggak? Baca mungkin nggak mungkin kalau baca ya. Kalau baca nggak mungkin ya. Kan daripada silakan nyanyi itu, kan, dari ujung-ujung baca Al-Quran, hafal itu. Kalau hafal masih boleh. Boleh. Karena memang dalam keadaan apapun kita, tanpa keadaan ya bisa dibilang beda dengan hadas besar ya. Kalau masih hadas kecil masih aman lah. Mungkin keluar angin ya, mungkin kita nggak terasa buang air kecil, nggak rapih ceboknya karena mungkin di perjalanan, ini masih aman lah untuk menjaga pribadi, menjaga jiwa kita juga dengan membaca Al-Quran. Tapi kalau sudah hadas besar janganlah, kan tidak pas Pak. Hadas besar tahu apa ya? Hah? Ya begitulah, yang orang tua lebih paham lah. Masa habis hadas besar langsung idza waqa'atil, nggak pas. Mandi dulu lah, walaupun hafalan, karena nggak pas tempatnya. Kalau hadas besar itu kan senang Pak, namanya syaitan itu senang. Minimal wudu dulu. Nah, bolehlah dengan menjaga hafalan sambil nunggu pagi misalnya, gitu kan? Karena mungkin dingin dan sebagainya. Tapi kalau naik motor mah insyaallah aman lah, aman itu insyaallah. Bahkan bagus itu ya, daripada lagu-lagu ya Pak. Ya, apalagi pakai wifi, speaker, wah kencang tuh, cak. Mendingan tilawah, mendingan baca Al-Quran. Tapi kalau baca ya beda lagi ya. Kan nggak mungkin ya naik motor. A'udzubillahi minasyaitonir. Nah kalau naik mobil apa Pak yang nggak ada kita bisa tidur, namanya apa? Mobil yang nggak perlu kita bawa, tinggal pencet tidur sampai rumah tuh. Apa Pak? Tesla. Wah itu mungkin bisa Pak. Sambil tilawah sampai rumah habis 1 juz itu. Wih udah nyampe. Wah. Nah itu ya. Itu luar biasa itu. Harganya mungkin 5 kali rumah kita kebeli baru bisa itu. Tesla, betul Tesla itu ya. Bisa itu sambil tidur Bapak nyampe rumah aja itu. Ya, karena iklannya udah banyak. Kira-kira ya. Jadi bagaimana kita kembalikan niat kita bahwa bagaimanapun Al-Quran pertama syifa'un linas. Quran menjadi penyembuh dalam hal apapun. Gundah, gelisah, gulana, bingung, pusing. Kalau kata orang Amerika tuh liar. Liar ya. Liar itu bahasa Amerikanya, liar, pusing ya. Buka Al-Quran, baca Al-Quran insyaallah, dan Quran akan menjadi syafaat nanti di yaumil akhir insyaallah. Baik, kita masuk kepada surah Al-Insyirah. Kita awali bersama dari Al-Fatihah ya Pak. Al-Fatihah dulu sama-sama. Ini bagaimana menyempurnakan Al-Fatihah sekali lagi. Al-Fatihah ini harus minimal kita tahu panjang pendek yang benar. Ya, huruf pelan-pelan ya, sesuai dengan cara mengeluarkannya. Kalau masih kurang masih bisa dimaklumi, pelan-pelan belajar. Tapi jangan sampai dalam Al-Fatihah terjadi kesalahan yang fatal. Karena Al-Fatihah adalah sempurna sholat kita, baiknya sholat kita, bahkan dari awal sampai akhir sholat itu diawali dari Al-Fatihah. Al-Fatihah baik, insya Allah sholatnya baik. Al-Fatihah baik, bahkan athar dari sholat pun akan baik insya Allah. Apa athar Pak? Pengaruh. Jadi Al-Fatihahnya baik, pengaruhnya pun baik. Jadi ba'da sholat itu baik. Kenapa? Di Al-Fatihah pun sudah baik. Insyaallah ya, itu harapan kita. Baik. Kita awal dari Al-Fatihah, dari ta'awudz ya, lengkapi sampai akhir. Kemudian nanti tinggal mengikuti surat Al-Insyirah diawali dari saya. Baru langsung masuk kepada penjelasan dari huruf dan tajwid.
Baik, kita mulai dari ta'u dengan irama yang paling dasar dulu, yakni irama ras atau maqam ras. Kita mulai 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Ya, nanti jamaah sekalian tinggal mengikuti. Saya langsung kepada pembahasan setiap ayat. Jadi saya baca 2-3 kali, itu sudah termasuk kepada pembahasan huruf dan tajwid praktisnya. Baik, saya akan baca dengan irama yang lain, irama yang sederhana juga, yaitu dengan irama bayati. Jadi tahsin ini memang tahsin yang beda, Pak. Langsung sambil belajar maqamat, sambil belajar irama. Ini menyempurnakan. Irama sekali lagi itu hanya pelengkap, ya, jamaah sekalian, irama hanya pelengkap. Utamakan huruf dan tajwid. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Nah, ini datar ya, jadi cukup di bawah saja iramanya. Nanti di ayat pun sama, di awal dari yang paling datar dulu. Berikutnya kita agak angkat suaranya, naik. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Hati-hati dengan bacaan yang panjangnya 2 harokat. Bismillah, ini lewat, ya, ini sering disampaikan. Usahakan 2. Bagaimana caranya? Cukup diayun. Bismillahirrahmanirrahim. 2 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Pak, rasakan 2 harokat ini supaya tidak lebih. Bismillahirrahmanirrahim, lebih. Bismillahirrahmanirrahim, ketukannya. Kita belajar ketukan, kenapa? Supaya pas nanti masuk ke huruf sama tajwid. Tek tek tek, latih itu dulu. Makanya kenapa ada namanya tempo tahqiq. Kita tidak pakai tempo tahqiq. Tahqiq tempo yang sangat lambat. Kita tetap pakai tartil, tapi tartilnya ambil yang tingkat sedang. Maka ketukannya seperti itu. 1 2 3, ketukan ya. Ini bukan fokus ke irama, tapi memang cara mengetuk bacaannya. Bismillah. Kalau bismillah kan ketukannya jadi beda. Bismillahirrahmanirrahim, nggak mungkin. Bismillah, udah lewat. Ini masih lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lagi fokus, jangan bis. Tidak boleh mantul selain huruf
qalqalah. Bisla. Bismillah. Bismillah. Siap. Ulang. 1, 2, 3. Gitu Pak ya. Tapi nanti baca Quran nggak usah pakai ketuk-ketuk ya. Supaya itu buat melatih dulu supaya pas bacanya. Tempo nanti terserah ke jamaah sekalian. Baik, kita masuk ayat pertama. Alam nashrah laka sadrak. Coba. Alam nashrah laka sadrak. Alam ada shin. Shin ini harus tafasyi. Tafasyi ini kalau makna yang menyeluruhnya, makna fahamnya ini, bagaimana supaya rongga mulut ini penuh sama huruf shin, Pak. Penuh. Pokoknya bikin penuh aja. Ini gampangnya ya. Jadi khawatir kalau cuma alam nas penuh enggak, Pak? Jauh ya, sedikit enggak penuh. Alam kan penuh. Nah, itu lebih bagus tuh. Kalau komandan pas, nash. Nah, semua huruf shin harus penuhi. Suara tuh kayak di sini semua. Karena punya sifat tafasyi tadi itu. Nash. Ya. Berikutnya nashrah. Ada ha. Hati-hati jangan huruf ha jadi tebal. Nashrah. La. Nashrah. 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 Langsung ke tenggorokan. Laka, jangan terlalu bersih sekali. Laka. Ya, ini nanti bukan huruf kaf tapi huruf ka. Alam nashrah laka la. Laka. Sedikit diturunkan tapi dia halus tekan. Laka. Alam nashrah laka. Kan beda. Laka. Huruf sad hati-hati jangan seperti huruf sin atau huruf shin, dan jangan posisi mulut monyong. Ya tadi masih ada yang monyong tuh. So. Pak, jangan monyong kecuali huruf apa? Huruf waw. Kalau huruf waw silakan mau monyong banget boleh. Tapi kalau bukan huruf waw jangan. Atau huruf yang pakai harokat dhammah itu monyong semua, wajib. U, bu, tu, thu, ju, wajib. Dan huruf waw mau fathah, kasrah, dhammah, wa, wi, wu. Selain itu nggak boleh. Sodorok nggak, so lah, do lah, to nggak, zo nggak boleh monyong. Cuma huruf waw dan dhammah, huruf yang pakai harokat dhammah. Jadi cukup Pak, punten so. Jadi enggak so, bukan sa juga, tapi so. Baina nyengir wa monyong. Antara nyengir sama monyong. Enggak, pertengahan. So. Cukup mulut dibuka sedikit. So. Lidahnya sama seperti ujung lidah, sama seperti pada posisinya huruf sin, tapi punggung angkat ke atas langit-langit. So, jangan so. Apalagi sho, itu tadi huruf shin tapi yang enggak sempurna, makanya dibilangnya sho. Ada yang begitu, Pak? La ka sho, la. So. Coba so. Tapi jangan hidung. So, la. So. Sadrak. Huruf kaf sukun harus ada hamas, Pak. Harus, walaupun sedikit. Wajib gak? Ya enggak wajib. Berubah makna enggak. Berubah sifat bisa jadi, Pak. Karena sifat huruf kaf hamas. Ak. Rok. Oh, saya cuma bisa sedikit, silakan. Rok.
Rok. Rok. Jangan terlalu rok. Rok. Sadrak. Enggak. Tapi sadrak. Sadrak. Dan huruf dal wajib mantul karena ini huruf qalqalah. Jangan sadrak, tapi sadrak. Dan qalqalah tidak boleh terjeda suaranya. Sadrak. Sad, enggak, itu kejeda, enggak boleh Pak. Harus nempel. Sadrak. Coba semuanya. Sadrak. Sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Coba. Alam nashrah laka sadrak. Kita rendahin bisa. Alam nashrah laka sadrak. Coba. Alam nashrah laka sadrak. Nah, jadi mau tinggi, mau rendah, mau sedang, silahkan. Bisa Pak ya? Siapa yang masih sulit? Hurufnya atau cara penyebutannya? Ada? Kalau enggak kita lanjut. Ada Pak? Yang masih sulit, oh saya susah bilang huruf qalqalah, saya sulit hamesnya kaf. Oh saya sulit bilang huruf ha. Saya masih bingung. Nah, silakan. Ada? Kalau enggak kita lanjut nih. Kita langsung ini mah. Ada Pak? Enggak ada? Berarti sudah paham semua ya? Betulan ini Pak. Halo, punten. Ada yang masih sulit? Langsung perbaikan, enggak apa-apa. Langsung kita perbaiki. Enggak ya? Baik, kita biasa sekali lagi. Ya Pak? Ya? Ngetes. Ya, nanti kan biar yang lain apa namanya? Oh gitu, ya. Artinya ini benar enggak? Ya, itu boleh. Nyoba pun silakan Pak. Mau coba. Ini masih panjang waktunya ya. Sampai 7:30 kan baru adzan. Alam nashrah laka sadrak. Kafnya boleh ulang kafnya? Alam nashrah laka sadrak. Ya, taib, alhamdulillah. Benar. Iya betul ya. Enggak betul. Mana enggak percaya komandannya? Ada yang berani? Ya, itu betul. Ya. Kan kalau gini Pak, fushah, kefasihan itu kan berbeda-beda Pak. Bukan berarti begini Pak, bukan berarti fasih itu begini. Alam nashrah laka sadrak. Enggak. Dia ilmu enggak ana. Enggak itu enggak, bukan patokannya begitu. Syukran. Syekh. Kenapa jadi saya yang menyediakan ini aduh. Pembantunya lagi enggak? Allah. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Jadi ada orang bilang, kurang fasih. Bukan itu Pak. Fasih itu adalah ketika mengeluarkan huruf tepat, cara mengeluarkannya itu sudah fasih. Alam nashrah laka sadrak. Udah begitu udah fasih. Enggak perlu kurang. Kalau Arab kayaknya enggak gitu deh. Ya memang beda. Beda Pak. Tingkat kefasihan itu beda. Tapi kalau sudah model tadi itu udah fasih, sudah fasih. Cuma kan berbeda. Sekali lagi tingkatannya berbeda. Maka di Arab itu tetap, nah kalau udah di bagian ini beda lagi nih. Habis ini biasanya keluar ubi rebus, jagung rebus. Akhirnya kita tutup dengan membaca hamdalah. Selesai. Allahu Akbar. Ya Pak ya, nggak usah khawatir. Bukan berarti fase itu harus orang Arab, fase enggak. Fase itu adalah tepatnya cara mengeluarkan huruf sesuai dengan cara mengeluarkannya. Kalau nggak fase ya kan terasa. Alam nasroh laka sadrak, ini nggak fase. Karena cara mengeluarkannya sudah tidak tepat, cara penyebutannya sudah tidak tepat. Tapi kalau sudah sadrak, segitu aja udah fase. Nggak perlu sampai sadrak. Ini sudah fusah sekali. Ya. Nashrah, fusah banget. Kita nggak perlu sampai situ. Kalau mau seperti itu bagus. Tapi kalau cuma belum, masih bertahap, nggak apa-apa. Nashrah laka sadrak, sudah pas, insyaallah. Yang penting tidak jauh dari cara mengeluarkan huruf.
Baik, kita lanjut dulu ke ayat berikutnya, ayat 2. Ya. Kalau tadi sudah sederhana ya, datar, sekarang kita angkat sedikit, agak naik. Fokus ya Bapak Ibu sekalian. Kan ada Ibu ya, jadi bisa sambil ikut. Jadi fokus ke huruf sama tajwid diperhatikan. Wa wada'na 'anka wizrak. Saya ulang ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Siap, 1, 2, 3. Ketukan. Kapan diayun, kapan ditekan, kapan ditahan. Pak, simak ya. Waw wajib monyong. Do. Huruf ain harus ada namanya sifat tawassut. Tawassut. Apa itu tawassut? Pertengahan suara antara syiddah sama rokhawah, antara suara yang keras pengucapannya dengan suara yang mengalir pengucapannya. Bagaimana cara membentuknya? Iyyaka sedikit kayak ditarik. Jadi nggak terlalu Iyyaka na'budu, enggak, tapi Iyyaka na'budu. Terasa gak Pak? Kayak ditarik, itu namanya tawassut. Sifat tawassut antara bacaan yang dikeraskan suaranya, hurufnya dengan suara yang dialirkan cara penyebutannya dari huruf pertengahan. Caranya seperti itu kayak pertengahan, maka ditarik huruf ainnya. Wa wada'na, jangan terlalu wa wada'na, enggak, tapi wa wada'na. Nanya 2 harakat. Coba kita potong-potong. 1, 2, 3. Tarik lagi tawassutnya. Huruf waw monyong. Wa wada'na. Coba. Tarik. Wa wada'na. Coba. Baik, nanya 2 harakat, jangan panjang. Jangan lewat 2. Pak. Anka. Nun ketemu kaf, apa hukumnya? Ikhfa. Maka harus disamarkan huruf kafnya dengan menahan dengung. Anka, bukan anka. Itu tebal. Kalau ini tipis kaf. Anka. Coba 2, 2, 3. Tahan dengung. Anka. Ain, ingat ain, tarik, tekan. Sama, mau hidup, mau sukun. Latih Pak. Kalau kita cuma itu tidak tawassut. Kenapa? Akhirnya keluar di hidung. Karena nggak tawassut. Kalau di hidung nggak mungkin. Kita mau tawassut akan pindah ke sini. Kalau tawassut di hidung nggak bisa Pak. Nggak bisa. Maka tekan di sini dengan teknik tawassut tadi itu. Sifat tawassutnya ada, akan keluar huruf ain insyaallah dengan sempurna walaupun tidak maksimal. Di sini tenggorokan. Jangan di sini. Anka. Coba. Ada aliran, Bapak Ibu, ada aliran di ain tuh. Di anka. Coba. Baik, masuk ke huruf waw sama zai. Habis monyong nyengir. Wiz. Bukan wiz. La. Wiz. Karena huruf waw harus monyong. Wizrak. Coba semuanya.
wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Coba. Jadi dua apa tiga apa empat harokat itu? Berapa harokat tuh? Lebih dari dua. Na'an wa wada'na 'an. Ayun aja, A-nya tahan dengung. Siap, ulang. 1 2 3. Dengung ikhfanya ang, tahan. Naknya makanya cuma 2. Jangan panjang-panjang, cuma 2. Nanti angnya malah nggak lama. Fokus Bapak, punten. Wa wada'na 'anka wizrak. Tuh 2 3. Wiz sama wiz, mana yang betul Pak? Wizrak atau wizrak yang mana? Nah, jangan wiz karena nggak boleh mantul. Jangan mantul kalau bukan huruf qalqalah. Wizrak, coba. Wizrak. Baik. Bukan rok. Rok. Hamas sama kayak di ayat pertama. Sadrak. Wizrak. Ya. Baik, kita lanjut ke ayat 3. Alladzi anqadha dhahrak. Tuh 2 3. Ya, baik. Kita potong. Di situ mad jaiz, ada hamzah setelah alladzi. Minimal 2 harokat. Tapi seperti yang pernah saya jelaskan, beberapa ulama lebih sepakat dan banyak yang menggunakan kepada minimal 4 harokat. Jadi umumnya atau nyamannya itu pakai 4 minimal. Mau aman 5 sampai 6. Alladzi 4 sampai 5 boleh. Nun ketemu huruf qaf, ikhfa. Tahan lagi dengung. Anqadha. Anqadha dhah. Dhah. Bukan dhah. Ini selama ini kalau bilang dhahrab jadi habak. Dhah. La. Dhah. Haknya jelas. Dhahrak. Coba. Dhahrak. Dhahrak. Nah, coba ya. Alladzi anqadha dhahrak. Tuh 2 3 fokus. Lagi Bapak Ibu, tuh 2 3. Alladzi anqadha. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Kita lanjut. Ayat 4. Fokus huruf sama tajwidnya. Huruf wa jangan lupa monyong. Wa rafa'na fa'na, ketemu lagi huruf ain. Fa'na. Wa rafa'na laka dzikrak. Coba. Wa rafa'na laka dzikrak. Laka dzikrak. Ada 2 kaf yang mati, Pak. Jadi bukan laka dzikrak, enggak, tapi laka dzikrak. Coba. Nah, 2 hamas, zik, rok, ya, dua-duanya harus jelas hamasnya. Baik, kita lanjut ayat 5 ya.
Fa in, tahan nun tasydid. Fa inna ma'al usba. Us, ya bukan us, tapi us. Ainnya jelas, jangan usrius, tapi usri. Usri, ya. Fa inna ma'al usri yusra. Coba. Tadi jangan mantul kalau bukan qala. Usri, coba. Tarik, jangan mantul. Usri. Monyong tarik, Pak. Usri. Yusra. Tarik. Yusra. Bukan yus. Yusra. Usri yusra. Monyong tarik ya. Memang orang agak, ya mungkin saya apa memang malas atau memang nggak tahu, pasti monyong semua, Pak. Fa inna ma'al usri yusra, semua begitu harusnya. Fa inna ma'al usri yusra. Monyong tarik ya. Kita ulang. Fa inna, tahan nunnya, nun tasydid. 1 2 3. Fa inna ma'al usri yusra. Lanjut, sama ya. Inna ma'al usri yusra. Coba. Inna ma'al usri yusra. Usri yusra. Jangan mantul. Usri yusra. Coba. Nah, jangan mantul ya. Lanjut. Fa idza faragh, ada huruf ghain sukun, maka harus mengalir suaranya, namanya sifat rokhawah. Kalau tadi kan tawassut antara syiddah sama rokhawah, ini rokhawah ngalir. Nah, ngalir itu kayak suaranya masih ada setelah kita ucapan faragh. Sama kalau di Al-Fatihah, ghairil faragh ya. Fa idza faragta fanpa, nun ketemu shad, punten nih. Fansab, bukan fanla. Fansab ya. Fa idza faragta fansab. Tuh 2 3. Fansab. Ikhfa ya, lewat sedikit ya. Terakhir ayat 8. Huruf waw harus monyong. Wa ila rabbika bukan far, tapi punten far. Ra-nya tebal, bukan wa ila rabbika farghab, enggak. Far. Jadi ra-nya kayak, ra itu kayak enggak terlalu banyak keluar suara, cukup l. Far ghab. Wa ila rabbika farghab. Tuh 2 3. Alhamdulillah. Ghab ya, pantulnya jelas. Baik, kita ulang sama-sama dari awal sampai akhir ya, nanti baru langsung ke adzan. Baik, kita mulai. A'udzubillah, datar, bismillah naik. Ini namanya pakai irama bayati supaya gampang pengucapan huruf dan tajwidnya. Ayat 1 datar, 2 naik, jadi urut. Datar naik, datar naik, datar naik. Baik. Kita mulai. A'udzubillah. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ini tempo sengaja saya lambatkan karena supaya mudah dulu untuk masuk ke huruf dan tajwid. Ini kalau sudah nyaman, jamaah sekalian tinggal tambah temponya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Temponya tinggal ditambah. Mau lebih cepat lagi? Bisa. Alam nashrah laka sadrak. Tapi enak apa? Enak. Standarnya tartil sama tadwir. Alam nashrah laka sadrak. Tadwir. Alam nashrah laka sadrak. Hadar. Alam nashrah laka sadrak. Kan yang pertama masih enak, kedua masih, ketiga udah cepet banget. Biasanya khawatir kurang sempurna huruf sama tajwidnya. Makanya nyaman tartil sama tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Tadwir. Itu ya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Tartil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadwir. Temponya. Iramanya masih sama-sama bayati. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ada yang mau coba? Nggak ada. Demikian? Karena sudah bunyinya harus azan ya. Nanti pada Isya sambil kita menyantap hidangan, boleh. Hidangan lagi ya. Pada Isya biasanya ada yang disajikan. Nah itu boleh sambil ngobrol santai silahkan. Karena ini harus kita tutup. Demikian mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua tetap istiqamah dengan Al-Qur'anul Karim. Demikian kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.